Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa darat dahirin radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Adapun kaum Murji'ah maka yaitu 12 kaum. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya kemudian daripada membawa iman tiada suatu yang difardukan Allah, maka i'tiqad demikian itu kafir. Dan lagi setengah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala juga yang menjadikan segala makhluk, tetapi tiada ia menyuruh berbuat kebajikan dan tiada melarang daripada kejahatan, maka i'tiqad demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yakni bahwasanya Allah Ta'ala menyuruhkan kami dengan berbuat adil dan kebajikan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya, yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada menyuruhkan akan kamu berbuat kejahatan dan segala yang keji-keji. Nah, kemudian lagi di sini adalah kaum Murji'ah. Nah, di antara keyakinannya, jadi di Murji'ah ini terbagi 12 golongan, 12 kelompok. Apabila seorang hamba itu membawa akan iman, yakni ada iman di dalam hati, maka orang itu cukup dengan imannya tanpa memperbuat amal yang diwajibkan atau yang difardukan Allah. Nah, maka ini salah satu penyebab keyakinan i'tiqad yang membuat kafir. Dan lagi ujar bubuhan kaum Murji'ah, Allah menjadikan segala makhluk tetapi tiada menyuruh berbuat kebajikan. Artinya setelah Allah Ta'ala menjadikan makhluk, lalu kadada lagi Allah Ta'ala menyuruh memperbuat kebaikan, maka i'tiqad ini pun menyebabkan kafir, karena ini bersalahan dengan firman Allah. Jelas Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya Allah menyuruh kamu atau menyuruh kami dengan berbuat adil dan kebajikan. Jadi jelas Allah Ta'ala menyuruh kepada hamba untuk memperbuat kebaikan. Nah, di sini dengan ayat ini, apapun kebaikan yang kita lakukan, maka di situ kita tanamkan niatnya karena Allah. Kenapa? Allah yang menyuruh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan. Maka setiap kebaikan apapun yang kita kerjakan, kita tanamkan di situ niatnya semata-mata mengerja perintah Allah. Sekalipun kebaikan itu nilainya kecil, tetap di situ kita tanamkan niat semata-mata karena Allah. Artinya bukan karena yang lain. Berharap hati kita hanya kepada Allah. Karena balasan Allah itu adalah sepaling baik balasan. Nah, di sini dipadahkannya oleh bubuhan kaum Murji'ah, Allah kadang menyuruh mengerjakan kebaikan. Nah, ini kan sudah bersalahan dengan Al-Quran.
Artinya bila orang tuh memadahkan atau menyuruh kada usah berbuat baik, kada usah mengerjakan kebaikan. Artinya lawannya apa? Maksiat. Ya. Nah, berarti sudah menyalahi dengan Allah, perintah Allah. Berarti siapa yang diturut? Nah, karena Allah Ta'ala menyuruh kepada hambanya untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Dan pulang Allah Ta'ala kadang menyuruh untuk mengerjakan kejahatan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Berarti lamunnya menyalahi daripada perintah Allah, meyakini bahwa Allah kadang menyuruh berbuat baik, bahkan dipadakannya menyuruh berbuat jahat, maka ini orang sudah hukumnya kafir. Dan setengah mereka itu i'tikadnya dan dikatanya barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian berbuat taat atau berbuat maksiat, sama jua keduanya, dan lagi i'tikadnya setengah mereka itu barang siapa mengasahkan hak ta'ala dan percaya akan dia, maka sekali-kali tiada tersurat atasnya dosa besar, maka i'tikad demikian itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma'. Nah, jadi bubuhan kaum Murji'ah ini mengiktikadkan bagi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, lalu orang setelah mengucap la ilaha illallah itu berbuat taatkah atau maksiatkah, itu sama saja. Artinya taat dan maksiat itu sekali-kali tiada mengurangi akan atau menambah akan iman tadi. Nah, di sini menyalahi sudah. Jadi dipadakannya iman itu berkurang kada, bertambah kada. Nah, ini kaum Murji'ah. Nah, ulun tulis sangat. Ada seorang hamba, abdun, bahasa Arabnya hamba, bahasa kita hambanya ini mukmin. Abdun mu'minun, seorang hamba yang beriman. Lalu si hamba ini mengerjakan dosa, mengerjakan dosa. Nah, dosa ini ada dosa besar ngarannya kabair, ada dosa kecil ngarannya shagair. Kalau shagair itu dosa kecil, itu dapat dihapus atau gugur dengan menjauhi dosa besar atau mengerjakan taat, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umrah. Dosa-dosa kecil itu guguran. Bahkan di bau-bau udo pun gugur. Dosa di mata, di hidung, di muntung, yalah, di telinga, di tangan, di batis. Nah, ada dosa itu dosa besar. Ngarannya kabair. Ini kalau dosa kecil ngarannya shagair. Kabair ini dosa besar. Kalau shagair dosa kecil, dosa halus. Disambat kecil karena tak halus dari nanggana. Nah, menggana itu kenal. Nah, ini apabila seorang hamba menggawi dosa besar, misalnya dosa besar berzina, atau membunuh, atau merampok, kemudian apa contoh dosa besar lagi? Mabuk, yalah, minum khamar, dosa besar. Ini kalau pendapat bubuhan Khawarij dulu semalam, kaum Khawarijiyah, itu hukumnya orang yang beriman melakukan dosa besar kafir. Kufur lah sifatnya, orangnya ngarannya kafir, orangnya kafir. Nah, kalau kaum Murji'ah
Orang yang beriman lalu menggawi dosa besar, inya mabuk, kemudian berzina, lalu membunuh, digawinya ketiganya. Nah, ini orangnya tetap mukmin. Artinya kada menjadi kafir dan imannya itu kada berkurang. Tetap. Karena pendapat Murji'ah, iman itu la yazidu wa la yanqusu. Bertambah kada, berkurang kada. Artinya dengan inya mengerjakan nang wajib, imannya tetap, atau menggawi maksiat dosa besar tetap, berkurang kada, bertambah kada. Nah, di sini perbedaannya antara ahli sunnah dengan khawarij dan Murji'ah. Jadi ahli sunnah ini di tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa pendapat ahli sunnah? Pendapat ahli sunnah, apabila seorang hamba, orang ini beriman, lalu inya menggawi dosa besar, maka dosa besar itu kada menyebabkan si hamba itu keluar dari iman, dari Islam. Artinya orangnya kada menyebabkan menjadi kafir. Orangnya tetap mukmin. Tetap mukmin. Berarti ahli sunnah ini sudah berbeda dengan khawarij. Pahamlah hingga situlah. Nah, apa perbedaannya ahli sunnah dengan Murji'ah? Murji'ah kan mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar tetap mukmin. Nah, kalau ahli sunnah memang tetap mukmin, tapi imannya ini apa? Imannya berkurang. Artinya imannya yangkus, berkurang. Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, ini iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila orang-orang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka itu. Dan di dalam hadis Nabi menjelaskan tentang iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ujar Nabi apa? Idza ra'a minkum mungkaran, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, artinya perbuatan yang mungkar, yang dicela oleh agama, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ianya menyetop, merubah, meampihi dengan tangannya. Ini orang nang beisi kuasa, orang nang tapakai tanda tangannya. Fal yughayyirhu biyadihi, maka menyetop kemungkaran dengan tangan. Ini bubuhan orang nang beisi kuasa nih, bubuhan nang bakuku besi. Besi kalau hujungnya pulau pinten. Nah. Ngomong kada ada nang, nah, ada nang ininya selesai ya. Pain lam yastati, nang kayak kita nih, lain bubuhan nang beisi koko besi ya lah, koko baja kada, ya lah. Nah, pain lam yastati, fabilisan nih, apabila inya kada mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka hendaklah merubah dengan lisan. Artinya apa? Menagur, memadahi, memberi nasihat. Ada orang misalnya mengadakan suatu kemungkaran. Nah, apa misalnya? Ya tadi membangun bioskop, membangun klub malam ya lah, nang bubuhan nang penjaganya nih, bubuhan nang salawar singkat baju kantat ya lah, nang terlihat pusat ya lah. Nah, lalu kita kada mampu merubah dengan tangan, maka merubah dengan lisan. Managur, ya lah, menyetop kegiatan yang kada baik tadi. Nang apa aja jenis kemungkarannya. Datang misalnya nang salawarnya sakilan pada pusat. Handap benar. Sakilan pada pahan tuh nah. Pada pusat tuh inget mana lagi. Nah, pal yughayyirhu biyadihi, lawan tangan. Kayak apa mano menyetopnya? Kadewan nih pakai muntong ampihan. Mun nyawa nih. Ampihan aja.
napa jurang nyuruh kami ampe tampilin kah? Maka itu harus akan aja. Nah, kadua ini ya lah. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kadua ini lawan muntong, maka hendaklah inya merubah itu fa biqalbi dengan hati. Artinya minimal hati itu kada senang dengan keadaan mungkar maksiat yang ada di situ. Nah, maka ujar Nabi, wadzalika orang yang benci dengan maksiat tadi, adhaful iman, itu orang yang paling dhaif, paling lemah imannya. Berarti kurang iman itu. Wadzalika adhaful iman. Nah, berarti iman itu bisa bakurang. Al-Quran tadi menjelaskan iman bisa bertambah. Berarti iman ini ujar ulama al-imanu yazidu bitta'at wa yanqusu bil maksiat. Jadi iman itu bisa bertambah dengan taat. Nah, haratan hari ini nih. Ini iman pian ini naik nih. Iman pian naik. Nah, karena habis di sini di mana? Kau pulang duduk ada tahu loh. Itu antara dua muka ditambah naik ya lah, tatap atau turun. Tergantung keadaannya. Yalah. Karena apabila si hamba ini mengerjakan taat, menggawi amal ibadah, maka imannya naik terus, bertambah terus. Yalah. Tapi ketika ia mengerjakan dosa, menggawi maksiat, maka iman itu turun. Berkurang. Nah, di sini perbedaan ahli sunnah wal jamaah. Artinya si hamba yang mengerjakan dosa besar tadi ini inya menggawi gawian fasik piskun, maka orang itu disebut fasik. Memang beriman, cuma orang ini fasik, inya mengerja dosa besar. Kalau si murjiah ini tetap mukminnya ini kamil, sempurna. Pokoknya biar ini maksiat kayak apa aja, imannya tetap bang, full, kada berkurang. Itu murjiah. Kalau ahli sunnah imannya berkurang. Ibarat cahaya lampu itu berkurang, beredup ya lah. Nah. Maka orang ini disebut fasik, orang nang melanggar perintah Tuhan. Nah, di sini perbedaannya antara ahli sunnah dengan murjiah dan khawarij. Ahli sunnah kada mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar. Cuma orang itu totalnya fasik. Inya berjudi, berzina, merampok, membunuh, meninggalkan sembahyang, puasa Ramadan. Kada kafir. Cuma imannya sedikit bener lagi. Ibarat lampu itu kudup-kudup nah. Benyala Cuman nih sudah napa aja kita? Ihnil kah? Oh ihnil lah, ihnil mampus ya Allah. Ini Quran ta. Ihnil tuh dikit bener lagi lah. Bilanya ditarusakan mampus sam. Nah, itu fasik. Tapi kalau ini khawarij, wah langsung kafir ya lah, langsung kafir. Nah, jadi ini lamun ini misalnya bertaubat daripada dosa besar, lalu ini beramal saleh, maka imannya naik. Arti ibarat lampu itu cahaya benyarak pulang, bertarang pulang. Nah, ini perbedaannya nih antara ahli sunnah dan aliran yang menyimpang daripada ahli sunnah, khawarij atau murjiah tadi. Artinya kayak apa aja hamba banyaknya dosa, genalnya maksiat, selama si hamba ini masih menghadap Allah, mau bertaubat, maka diterima Allah Ta'ala taubatnya. Selain syirik. Nah, kalau syirik ini kada ada ampunannya. Nah, kalau syirik kada ada ampunannya. Kada ada ampunannya. Kada ada taubatnya kalau kecuali ampih daripada syiriknya. Nah, selama dosa itu bukan syirik, maka masih diharap ampunan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki, orangnya ini ahli maksiat, pendosa aja kita. Pokoknya orang di kampung ini benci beritaan. Ada denang ketujuhnya, sarikan beritaan. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa,
keluarkan orang itu dari kampung, usir aja kita. Lalu napa si laki-laki tadi diusir dari kampung itu, diusir. Lalu napa si laki-laki itu diusir keluarnya dari kampung ke kampung lain, ke kampung lain. Soalnya di kampung situ pulang membuat onar. Ujar Allah Ta'ala mewahyukan lawan Nabi Musa, keluarkan pulang dari kampung itu. Lalu diusir pulang. Diusir. Kemana? Ke hutan, ke gunung. Jauh daripada manusia. Padahal si laki-laki ini berisi anak, berisi bini, berisi kuitan, keluarga ya lah. Diusir. Menyurangan ya lah di gunung, di padang hutan. Nah, ketika di dalam kesendiriannya di tengah hutan, lalu si laki-laki ini garing, sakit, sakaratul maut. Saurangan, jangankan sakarat, garing aja kan saurangan kada nyaman ya lah. Kemana ba kiau? Ma, ya mama kadada, bah kadada, atau emaknya nak kadada. Nah di situ Allah Ta'ala memberi hidayah kepada si hamba tadi. Ujar si hamba, ya Allah ya Rabbi, ulun saat ini dalam kesendirian, pian putuskan ulun daripada kuitan ulun, anak ulun, bini ulun, sanak saudara ulun, seorangan ya, seorang diri bang, sebetang apa? Sebetang mahirangan ya, sebetang uwa-uwa ya lah, sebetang kara, sebetang uwa-uwa. Nah, maka saat ini ketika ulun pian putuskan daripada seluruh keluarga ulun, maka janganlah pian putuskan ulun daripada rahmat pian. Ujar si laki-laki tadi. Artinya kadada lagi pengharapan selain daripada Allah. Berharap keluarga jauh berdatan. Kadada lagi, napa ada lagi pada katuhan ha? Pembukaannya lah. Pembukaan terakhir tak lawan Tuhan. Ini biasanya kayak itu rajin pian. Mun waktu nyaman, kada ingat lawan Tuhan. Bila sudah sakit nah to, ingat to. Bila sudah sakit ya lah, berhutang ke sini orang kada mau hutang nih, berhutang ke situ orang kada ada, berhutang kada kawan kita. Kemana pembukaan? Lo mah angkat ya ke tangan. Ya Allah, jana. Lo ke Tuhan naik bukanya. Nah, pas to nang di sinetron ya to. Nah, jadi setelah si hamba ini meminta kepada Allah akan rahmatnya, maka Allah Ta'ala turunkan 2 orang bidadari. Diserupakan seperti mamanya dan seperti bininya. Didatangkan Tuhan malaikat, diserupakan seperti abahnya. Didatangkan Tuhan gilman, itu gilman tuh anak-anak yang ada di dalam surga. Diturunkan, diserupakan jadi anaknya. Jadi dalam surga itulah nya ada kekanakan, nah bukahannya. Bang itu nang mulah rame itu. Nang mulah ribut tuh nang itu tuh. Dalam surga tuh ada gilman ngarannya, anak kanakan halus. Itu anak-anak orang kafir nang mati lagi halus. Masuk surga? Iyalah guru. Inggih, bujuran yalah. Nah, itu dalam kitab tuh. Anak orang kafir tuh mati lagi halus. Ini dalam surga. Ya, dalam surganya belum mukallaf, belum balik lagi. Tuh ahli surga. Cuma nya diulah jadi kekanakan. Aja kita jadi pelayan, jadi pembantu dalam surga. Nah, setelah didatangkan Tuhan, lalu gembira, senang hati si laki-laki tadi. Nah, setelah itu lalu dicabut Allah Ta'ala rohnya. Mati. Nah, setelah mati, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ada seorang daripada hambaku, seorang yang menjadi kekasihku, wali, inilah orangnya. Inya mati seorangan, ambili, basuhi, mandii, kafani, sembahyangi, kuburakan. Lalu Nabi Musa ini setelah mendapat wahyu, cepat mencari orang yang diperintahkan Allah tadi. Cari dalam hutan tadi. Lalu tatamu ada mayat tadi yang diperintahkan Tuhan. Lalu Nabi Musa ini melihat mayat laki-laki tadi, asapinan lu. Nabi Musa ini rasanya nang diusir samalam nih. Nang memberi muar samalam nih.
Nah, ini kan kita salah kan dalam hati Nabi Musa Tuhan ini menyuruh. Kan Tuhan menyuruh mengusir. Lalu munajat Nabi Musa ini pengawalan Tuhan. Ya Allah ya Rabb, kenapa seorang laki-laki ini sehingga mendapat kemuliaan di sisi Engkau? Kenapa kisahnya jadi Nabi Musa nih? Maka diusir semalam. Jadi wali kakasih pian. Iya, nang dikisah ujar Tuhan. Inya ketika di dalam sakaratul maut kesendiriannya, kada dia lagi nang diharap-harap kecuali mengharap rahmat kok. Maka ujar Tuhan, aku beri akan rahmat kok kepada hambaku tadi. Padahal dosanya sing ganalan, sing banyakan. Artinya rahmat Tuhan itu lebih ganal, lebih luas daripada dosa hamba. Dosa hamba. Ada lagi, ini kisah, kan kisah dosa besar tadi ya. Orang nih menggawi dosa. Pokoknya kayak tujuh benar menggawi dosa, habis saya kisah. Siapa tuh? Ya kita ya lah. Atau mencari ke orang, bangsa orang, bang orangnya deh. Lalu diwahyukan Allah Ta'ala lawan Nabi Musa. Ujar Allah Ta'ala padahakan lawan si Fulan bin Fulan. Inya itu kadaku ampuni ahli neraka. Habis saya kisah ya lah. Datang Nabi Musa mahabarakan. Aku dapat wahyu dari Allah menyampaikan bahwa ikam ini kada diampuni lagi. Muyak aja kita enggak dosa terus. Nah, lalu setelah mendengar Nabi menyampaikan, yakinnya lah bahwa ini datang dari Allah. Tahu ini banyak menggawi dosa. Lalu setelah itu si hamba ini, laki-laki tadi keluar pada rumah menuju ke padang gurun pasir. Lalu nah, beti ngadah ka langit. Uji kita munajat lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabb, apakah dosa ulun ini lebih ganal daripada ampunan pian sehingga pian kada kau maampuni dosa ulun ini? Atau habiskah sudah rahmat pian? Mau dimaniwas lawan Tuhan ya Allah. Atau habiskah rahmat pian? Atau ganal dosa ulun kah daripada keampunan pian sehingga pian kada maampuni dosa ulun? Ujar si hamba nih. Ini menyentuh benar kata-katanya nih oleh. Artinya sehingga pian ini kada maampuni ulun lagi, tagana dosa ulun kah daripada keampunan pian, atau sudah habiskah rahmat pian sehingga pian kada kau lagi maampuni ulun? Ujar si hamba tadi, lamunnya memang ulun ini kada pian ampuni lagi, ulun minta turunkan api dari langit, bakar ulun di dunia hidup-hidup supaya ulun di akhirat jangan lagi dibakar oleh api neraka. Tapi lamunnya pian ampuni, tolong sampaikan pada akan lawan Nabi pian supaya ulun tahu. Ujar si laki-laki tadi. Udah hadangnya kada dia turun api dari langit. Nah, kada lawas datang Nabi Musa memadahkan dosa ikam diampuni. Cuma imbahnya ampih menggawi maksiat. Takutan sudah ya lah. Itu umat Nabi Musa. Artinya saking banyaknya menggawi dosa nih, ya tuh diampuni Tuhan. Bayangkan pian, apalagi umat Nabi Muhammad. Umat nang paling disayangi, umat nang paling dikasihi. Nabi Nuh alaihissalam sudah nih berjalan, jalan. Lalu melewati ada seorang perempuan, bibinian yang menangis di atas kuburan, menangis di atas kuburan. Ujar Nabi Nuh, wahai perempuan, seorang perempuan apa yang engkau tangisi? Kenapa jadi menangis? Jadi ujar bibinian tadi, ini anak ulun meninggal. Anak ulun ini mati, bujang. Anum orangnya masih. Ujar Nabi Nuh, berapa umurnya? 300 tahun umurnya. 300 tahun bujang masih. Jadi mun berumur 80 bujang, tenang aja pian beheri 300 tahun. Ya Allah. Masih belum kawin, cuma 300 tahun beheri itu pian lah. Bujur aja bang, orang beheri umur rata-rata di atas 500, ada yang 1000. Jadi 300 tahun tuh dianggap anom aja masih. Nabi Nuh tahu lah, Nabi Nuh lah. Nabi Nuh tahu lah. Nabi Nuh tahu lah. Tahu kan ada Nabi Nuh? Mau tahu di mana berdebat dia lah. Nabi Nuh itu umur sidin 1050 tahun. Jadi berdakwah itu 950 tahun. Berapa besi murid?
80 hikong aja. 40 laki-laki, 40 bini-bini. 950 berdakwah. Jadi ujar Nabi Nuh memadahi lawan bibinian tadi. Jangan bibinian waktu mendapat musibah tadi sedih luar biasa hatinya. Ujar Nabi Nuh, wahai seorang perempuan, ikam tahulah, kaina di akhir zaman ada kaina satu umat nang umurnya itu berkisar hanya 60-70. Mati sudah. Mak ya, handapnya. Ay, orang mahir saribo ya lah. Mendengar nang 60-70 ya lah. Handapnya 300 saja kena sehandap ya lah. Ini 60-70. Mati sudah orangnya. Dan di umur yang sedikit itu kebanyakan di antara mereka itu menggawi maksiat, menggawi dosa. Kebanyakannya tuh di antara mereka tuh menggawi dosa. Takajud bibinian dari takajud. Bujuran lah membahasa kitanya lah. Umur sing handapan lalu diisi lawan dosa lah pulang. Seandainya ujar si bibinian tadi, ulun hidup di masa itu, di zaman itu, maka ulun kadada memerlukan apapun selain pondok yang halus, di situ menghabiskan untuk beribadah kepada Allah. Saking orang menghargainya dengan umur tadi. Nya panjang pang bahari jo ya. Ini ujar Nabi Nuh sudah umurnya handap, kebanyakan mereka itu merebutkan dunia, sibuk dengan dunia dan menggawi perbuatan dosa. Takajud bibinian tadi, seandainya aku bibinian hidup di zaman itu, maka kadada yang aku perlukan kecuali pondok halus nang wadah berteduh untuk beribadah sampai mati. Cuma kita nih Allah, untungnya dijadikan daripada umat Nabi Muhammad. Barataan umat Nabi Muhammad masuk surga. Wala sawfa yu'tika fatarda. Jadi jar Nabi, aku satu pun daripada umatku kada ridho, kada senang aku melihat bahwa daripada umatku satu pun nang masuk ke dalam neraka. Saking sayangnya Nabi lawan umatnya. Cuma kita benar ya, nang kada tapi tahu tuh nah lawan Rasulullahnya. Ini ada 3 golongan umat Nabi Muhammad nih. Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 1/3 daripada umat Nabi Muhammad, mereka itu masuk ke dalam surga bighairi hisab. Jadi setelah mati bangkit bebuncalak di mana? Di surga sudah. Kada tahu nang betimbang padang mahsyar matahari sajangkal di atas kapal ada tahu. Lain bebuncalak di surga. Itu 1/3. Ada 1/3 lagi yuhasabu hisaba yasira. Dihisab juga, ditimbang juga, dipertanyai juga. Cuma hisab yang mudah. Pertanyaannya mudah aja kadang alih. Kayak polisi misalnya menjaga di lampu merah, pinggir jalan. Kadang alih itu mah hisab dia lah. Imbah lewat prit pinggir. Mana sem? Bayar nak mengeluarkan ya sudah lewat dah. Itu hisab yasira ngarannya. Kadang diitihinya tunggal butingan ya Allah. Hidup kamati kasemnya nih. Ini nih pajaknya nih tahu tangga kadang ah. Ya Allah, dicari mana SIM? Maaf Pak, SIM di belakangnya. STNK. Ya Pak sama STNK aja beguncingan. Tanya ngaran. Jadi dihisab tuh hisab yasira, mudah hisabnya. Ada lagi 1/3 nang sisa. Nah ini nih. Nang umat Nabi Muhammad nih nang 1/3 sisa nih. Nang hisabnya nang luar biasa. Cuma mereka itu pun karena diberi oleh Rasulullah syafaat. Jadi walhasil berataan ahli surga berataannya lah. Nah, cuma syaratnya mati membawa iman. Itu syaratnya. Nah ini nang kita khawatirkan ya Allah. Nang orang-orang dahulu khawatir ya nih. Mudahan kita ini mati membawa iman berataan. Artinya mati husnul khotimah. Nah.
Dan setengah mereka itu i'tikadnya dan pekerjaannya menyembah matahari dan bulan dan bintang, maka i'tikadnya dan pekerjaannya yang demikian itu kafir, karena firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah, yakni dan jangan kamu sujud akan matahari dan jangan bagi bulan, dan sujudlah kamu akan Allah Ta'ala. Jadi ada di antara kaum Murji'ah ini nanggawiannya itu menyembah matahari, menyembah bulan. Bilanya siang matahari disembah, bilanya malam bulan disembah. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala jauhar atau arad. Jauhar ini benda, lain ngaran ulang lah. Allah Ta'ala itu jauhar aja, berarti juhar itu Allah Ta'ala. Nah, ini lain ngaran lah, jauhar itu bahasa Arab. Jadi kita benda, jauhar itu benda. Atau arad, arad itu sifat. Dipadakannya Allah Ta'ala itu benda, Allah Ta'ala itu sifat, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada sebagainya Allah Ta'ala sesuatu jua apapun. Laisa kamitslihi syai'un, artinya kadada umpamanya, kadada sasamaannya. Napa di dalam sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, menyalahi bagi seluruh hawadis. Hawadis ini masih wallah, selain Allah itu hawadis ngarannya. Artinya hawadis itu sesuatu yang baru, asalnya hadas, jamaknya hawadis, hanyar diulah. Kan beretannya hanyar diulah, beretannya hanyar diulah, hawadis ngarannya. Jadi sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini ngarannya hawadis, atau disebut akwan, kaun, alam. Sama aja tuh bahasanya tuh, kaun, akwan, alam, hawadis, makhluk, ya tuh. Itu ujar Jawa sami mawon pudwae, ya lah. Artinya beretaan tuh masih wallah, aghyar ya juga. Nah. Jadi sami mawon ya pudwae ya lah. Cuma orang Banjar nih kada paham bahasa Jawa. Nang bajual ini orang Jawa. Ini tapai ini berapa jasa bungkus? Ini 5.000. Gana bungkusannya lah. Di sebelahnya tuh napa bungkus juga? Sami mawon Pak aja ya lah. Nah tuh sebungkus juga aja. Tepan nang sebelahnya napa tuh? Pudwae jadi. Nah, jadi podo wae 3 bungkus. Yalah. Sami mawon 3 bungkus, yalah. Tapai 3 bungkus. Boleh ke rumah bakiau ke anak bini, ayo baritaan kumpul. Ini ada nang wadai hanyar yalah. Cuma kita pemulanim buka tapai yuk kita makan yalah. Nah, sisanya yalah hanya nang hanyar. Mbak Tunto makan tapai dibuka. Nang sami mawon tadi isinya salinya tapai ya juga. Nah, ajar ngomongli aku sih dene. Habis ketiganya sami mawon ditapai beritaan. Kalau tak salah buat si Denan, coba ipang pedua ini pang ya. Sekalinya biar dibuka sama soalnya beritaan ya lah. Ini gara-gara kada tahu bahasa orang ya lah. Jadi pian ngalih among kada tahu bahasa orang nih. Jadi paling kada sedikit-dikit ada tuh tahu ya lah, supaya jangan salah paham, supaya jangan salah paham. Nya kan kita ini ngaran Banjar, Bugis, Jawa itu kan artinya suku nang beperakan, artinya nang saring bergaul. Ini nang bisa salah paham ya nek. Orang Banjar beilang ada kawan di Bugis, bei sukanan dari tawari orang Sarapang. Ngapa deh sungsung bulik. Aduh ini
Ya mun anak sarapangnya ke dalamnya. Ini weni ya. Gara-gara kada tahu nih. Mun sarapang banjir tapi kan sakit. Nah, dia dangi. Sarapan tuh nah. Jadi perlu juga tahu sedikit-dikit tuh tahu perlu ya lah. Salah bisa bakal lahian ya lah. Gara-gara kada tahu bahasa orang ya lah. Jawa nih lawan banjir. Dikit berkisah lah. Tambah mengantok ya lah. Jadi umpat anu nih di kelompok tani ya lah. Jadi bebuhan Jawa ini kan ketuanya nih hendak berbagi cangkol. Jadi anu di situ tengah orang banyak nih. Siapa di sini butuh pacol? Oh, jadi Jawa ya. Siapa yang butuh pacol? Tolong angkat tangan. Jawa ini paham angkat aja beritaan. Banjir kan nah akunnya mah angkat. Butuh pacol di apa ya lah? Menyambungnya kayak apa? Soalnya yang betuntung orang berbagi cangkol. Kada dapat orang Banjar. Jadi mana aja cangkol kami kan sampean gak butuh pacol aja nah. Anda kada butuh cangkol. Oh sekalinya pak cangkol tuh pacol. Kalau butuh tuh parlo. Nah kan butuh pacol artinya perlu cangkol. Itu artinya nyari paham membutuh pacol ya lah. Siapa dinahakon. Kalah bener orang Banjar tuh. Cuma sekali tak beles. Supaya adil lah. Jadi satu-satu. Orang Banjar nih anak menukar kambing. Lawan orang Jawa. Ya lah. Modelnya kambing nang orang Jawa ditukari tadi lapas. Apa deh orang Jawa nih menyasai tangkapnya. Ya lah dapat nangkap nih. Allah emang iya ke Banjar tadi. Pak, tampar. Oh, jersey Jawa ya lah. Tampar tuh apa ya? Tali. Orang Jawa dia anak maikat. Emang iya, Pak, tampar apa aja. Ujar Banjar, jangan. Ujar Jawa, tampar apa aja. Jangan ya Banjar. Sampai 3 kali. 3 kali. Datang orang Banjar, tamparnya. Kajumbeling kasihan lah kambing lapas. Memberi marah sialnya. Ya Banjar jurang jangan. Kita beles ya lah. Satu-satu ta. Sambungin aja pian kisahnya tuh lah. Jadi Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadith. Artinya menyalahi bagi segala yang baharu. Kada ada yang samanya. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya iman itu ilmu. Barang siapa tiada berilmu maka yaitu kafir. Nah, jadi iman ini dipadahkannya ilmu. Artinya lamunnya orang ini kada beilmu, pahamannya apa? Kada beiman. Bila orang kada beriman berarti apa? Kafir. Kan orang nih nah. Bilanya kada berilmu berarti kada beriman. Bilanya kada beriman berarti kafir. Pahamannya lamunnya orang kada beilmu apa? Kafir. Itu natijahnya lah. Kalau dalam mantik tuh kayak itu. Alam berubah-ubah. Setiap berubah-ubah itu baharu. Berarti apa? Alam baharu. Itu. Banyu ini manis kah kadakah? Jadi memahamkan orang dengan mantik supaya orang ini paham banyu ini manis. Kayak apa logikanya? Banyu ini begula. Setiap begula manis. Natijahnya banyu ini manis. Itu ya. Itu ilmu mantik tuh itu. Ilmu logika. Artinya mentaswir pahaman. Jadi orang belajar mantik itu supaya bisa mentaswir pahaman. Bukan supaya bisa pintar pandir kada. Supaya bisa mentaswir pahaman. Itu ilmu mantik. Itu kalau Imam Ghazali itu menekankan benar untuk belajar ilmu mantik. Man la ma'rifata bi ilmil mantiqi
la yustaqu bi ilmi. Orang nang kada tahu dengan mantik itu ilmunya kada kawa diperpegangi. Ujar Imam Ghazali, saking pentingnya. Kenapa? Karena mantik ini ilmu akal, sebagaimana tauhid hubungannya apa? Ilmu akal. Alam ini ada. Maulah kita langsung percaya ada dengan sendirinya. Pasti berpikir adanya siapa nang maulah. Nah, ya kan lah. Siapa nang maulah alam nih? Tuhan. Tuhan itu siapa? Quran nang menjelaskan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, jadi dalil akal ada, dalil nakal, dalil Al-Qur'an hadis ada. Amin. Kami bahari waktu belajar mantik tuh pian ya. Nah, pakai ilmu logika ya lah. Cuma nya ada kayaknya di situ dijelaskan logika nang sasat ada. Nang salah, logika nang salah itu ada. Itu hati-hati itu. Orang nang mujadalah itu memakai mantik tuh. Orang-orang debat tuh ya, pakai mantik tuh, ini memutar kata tuh putar-putarnya. Sehingga nang salah itu bisa jadi bujur. Tak unggut orang ilah ya. Coba biar pikirkan. Misalnya nih lah, orang nih anak mana bang pisang, hanya datang ampunnya. Berdebat nih. Aku bertakon, pisang kok jenang datang. Dang dah lah, aku bertakon. Pisang nih siapa yang mula? Ayo. Allah ada mula. Allah ada mula. Berarti pisang siapa? Pisang Allah aja. Nah, sedangkan Allah maulah tanaman, tumbuhan segan siapa? Gak sama makhluk ada? Gak sama makhluk. Aku ini makhluk ada? Makhluk. Berarti boleh kada mana bang? Boleh jangan. Abang. Nah, hati-hati itu. Kalau orang belajar mantik tuh, kalau mantiknya bercampur ilmu filsafat itu para ulama mengharamkan karena bisa tergelincir pemahaman. Kalau ilmu nang bercampur ilmu filsafat tuh lah, karena masalah keyakinan bang ini gugurnya karena masalah logika. Nah, cuma kayak itu kisahnya lah sedikit tentang artinya mantik tuh kayak itu. Nah, jadi dipadahakannya orang nang kada berilmu berarti kada beriman. Bila kada beriman, kafir. Pahamannya, munnya orang kada berilmu berarti kafir. Itu artinya lah bisa banyak benang kafir. Nah, maka etikat yang seperti itu Jersiden adalah kafir. Memadahkan orang nang kada berilmu itu kafir, berarti kafirnya. Dan lagi pula katanya barang siapa tiada mengetahui amar dan nahi maka yaitu kafir, maka etikat yang demikian itu kafir dari karena disangkalinya atau akan tasdik dan dipadakannya dengan ilmu juga. Maka barang siapa ada baginya ilmu dan tiada baginya tasdik maka yaitu kafir. Jadi orang ini bebuhan murjiah ini memadahkan orang ini kada tahu perintah Tuhan, kada tahu apa yang dilarang Tuhan. Itu dipadahakannya kafir. Atau ini tahu cuma kada membenarkan atau kada mengamalkan. Nah, ini keyakinan yang seperti ini berutan menyimpang daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian dan setengah mereka itu, nah ingat situ dulu, insyaallah kita sambung pulang akan datang. Mudahan ada berkahnya. Mudahan dosa kita diampuni berataan, dimurahkan rezeki yang halal, disehatkan, kemudian dikabulkan segala hajat baik hajat dunia atau hajat akhirat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.